Pak, itu ada tangki. Sebenarnya itu tangkinya buat apa? Boleh ke sana, Pak? Boleh. Nanti kita ke sana ya. Iya. Mungkin ada bapak-bapak juga yang menunggu di sana ya, Pak ya. Ada Pak Kabid Said dan Kabid Dalam Pak Agus. Selamat siang, Pak. Siang. Iya, boleh Pak. Ini sama Bapak siapa, Pak? Ya, ini saya perkenalkan, ini Pak Said ya. Iya. Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan. Oh, nah, ini gitu. yang tadi saya sampaikan. Salam kenal ya, Pak ya. Nah, kemudian ini ada PLT Kabid Darurat Logistik. Oh, nah, gitu. ini yang sigap pada saat terjadi bencana nih dan mempunyai logistik atau peralatan yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Oh gitu. Kita pengen ngobrol-ngobrol boleh, Pak? Boleh, silakan, Pak. Boleh. Tapi saya mau izin ya, mau pamit dulu ya. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Terima kasih, Mbak. Iya, selamat siang juga, Pak. Nah, sekarang kita sudah bersama Bapak Said ya, sama Bapak Agus ya, yang sudah ada di samping aku. Nah, dan tentunya ini di belakang aku backgroundnya itu sudah ada tangki-tangki yang berwarna orange ya. Nah, sebenarnya tangki-tangki ini tuh bawa apa sih, Pak? Atau tugas berfungsi untuk apa gitu? Kalau tugas fungsinya tangki ini ya, yang pertama kita memang standby-kan untuk pengiriman air bersih apabila terjadi kekeringan. Misalnya sekarang ini sudah mau masuk musim kemarau, sehingga tangki-tangki ini itu sudah harus ready semua sudah untuk ready, ya? pengiriman air bersih terhadap wilayah-wilayah yang terdapat kekeringan, dan yang paling sering meminta itu biasa di daerah Kecamatan Bojongmangu. Selain itu, mobil tangki ini juga kita gunakan untuk penyemprotan cairan disinfektan. Oh, cairan disinfektan kaitan ya? dengan pencegahan penularan COVID-19. Jadi pada masa pandemik ini mobil-mobil tangki ini menjadi multifungsi. Multifungsi ya? Ya, selain itu juga biasa ada dapur umum yang dilaksanakan oleh dinas sosial. Mereka kan minta pengiriman air bersih ini, mobil tangki juga yang dipakai di situ. Oke, satu tangki ini bisa muat berapa liter, Pak? Ada yang 4.500 liter, ada yang 4.000 liter, ada juga yang 5.000 liter, bervariasi. Karena kita punya mobil tangki ini ada 8. 8 ya? Ya, itu bervariasi tergantung ya, untuk kebutuhan apa kita masuk lah ya. Iya, kalau kebutuhannya banyak kita pakai tangki yang besar. Oke. Tapi biasanya di satu wilayah ketika lagi kekeringan itu biasanya Bapak menurunkan berapa tangki gitu, Pak? Kalau yang itu kan tergantung kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka, iya. Jadi kalau misalnya penduduknya di situ banyak dan padat, maka sekali menurunkan itu bisa 3 sampai 4 tangki. Tapi kalau misalnya penduduknya sedikit, maka ya 1 tangki ya cukup. Oke, Pak, nah aku pengen tahu juga nih di musim kekeringan, karena sekarang udah ke musim kemarau ya, Pak ya. Nah, mungkin ada berapa kecamatan sih, Pak, sebenarnya yang berpotensi sering kekeringan gitu. Nah, mungkin Pak sebelah sini, Pak, boleh, Pak? Aku jadi seperti ngebelakangin Bapak ya gitu ya. Nah, boleh Bapak di sampingnya. Iya, 5. Yang rutin 5 kecamatan. 5 kecamatan. Kalau kecamatan yang paling riskan dengan musim kekeringan ini setidaknya di Kabupaten Bekasi ada 5 kecamatan. 5 kecamatan. Tapi yang paling riskan dan lebih duluan itu ya Kecamatan Bojongmangu. Bojongmangu. Itu juga salah satunya kecamatan yang tidak terkena banjir kemarin pada saat banjir masif yang terjadi di Kabupaten Bekasi, karena memang posisinya di atas ya, di dataran tinggi. Di dataran tinggi ya. Pegunungan itu. Oke, tapi Bojongmangu berpotensi kekeringan. Tapi kalau banjir tidak ya. Enggak. Tapi dengan adanya tangki-tangki ini, menurut Bapak ini sudah memenuhi kebutuhan untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi apa belum sih, Pak? Sementara sampai saat ini masih bisa memenuhi kebutuhan itu. Kita tidak tahu ke depan, tetapi kita pun sudah mengambil langkah-langkah antisipasi untuk bekerja sama dengan PDAM misalnya, kemudian ke Damkar atau dinas-dinas atau lembaga yang lain apabila nanti kebutuhan masyarakat tiba-tiba melonjak. Kita pun sudah punya langkah-langkah preventif terhadap itu. Oke, nah mungkin untuk beralih ke Bapak Agus ya, Pak ya, ini logistik di BPBD sendiri sudah memenuhi standar belum, Pak, ketika ada bencana? Apakah ada kendala gitu, Pak, dari bidang logistik gitu, Pak? Iya, selama ini sudah direncanakan dengan baik terkait dengan sarana prasarana dan logistik. Ya, misalnya
sekarang kita menghadapi kekeringan, ya kita sudah membuatkan prosedur yang terkait dengan bagaimana regulasi kekeringan. Kemudian terkait dengan sarana prasarana disiagakan. Baik misalnya tadi ada 8 mobil tangki, ya kan, kemudian motor rescue ada sekitar 10, kemudian ada dapur umum, ya, kemudian ada mobil rescue, itu disiagakan. Setiap saat kita pantau supaya nanti siap pakai. Nah, kemudian dari logistiknya, dari mulai gudang induk yang ada di sini, kemudian ada gudang-gudang yang ada di wilayah seperti di Cibarusa, kemudian Babelan, ya kan, Pengena Gembong, terus Pebayuran dan Cabang Mungin, itu juga kita siagakan. Terkait nanti misalnya peralatan-peralatan yang bisa disiagakan, karena potensi ini harus selalu diwaspadai. Kekeringan bisa terjadi, ya, mungkin dalam waktu dekat, karena prediksi dari BMKG ini masih berada dalam kondisi yang aman. Terutama tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid, ada 5 wilayah kecamatan, ya, di antaranya adalah Cibarusa, Bojongmangu, Serang Baru, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat. Ini sangat berpotensi untuk kekeringan. Nah, di samping itu kita siapkan juga bukan hanya sarana logistik, tapi juga satgasnya. Satuan tugas yang di sini namanya tenaga harian lepas, kurang lebih 45-50 kita siagakan. Jadi semua dari unsur yang ada, ya, kita siagakan dalam arti untuk siaga darurat kekeringan yang konteksnya sekarang. Nanti kita mulai November, ya kan, sampai dengan biasanya Mei itu siaga banjir. Nah, ketika terjadi masif, kemudian ditingkatkan menjadi peningkatan statusnya menjadi keadaan tanggap darurat. Ini yang selama ini kita laksanakan. Oke. Nah Pak, boleh dong kita pengen lihat-lihat ke logistik di belakang, bisa? Oh, boleh. Nanti terutama mungkin dapur umum, ada mobil rescue, ya kan, mobil rescue bisa dilihat sambil kita mungkin Pak Kabid juga secara personal, kebetulan beliau manajer Pusdalop. Iya. Nanti ada semacam media yang bisa digunakan untuk peringatan dini sekaligus untuk sosialisasi kepada masyarakat, ya, bisa dipantau. Silakan. Kebetulan kami juga berdua selalu mengadakan sosialisasi terkait dengan program-program yang sudah dijadwalkan atau diprogramkan di BPD Kabupaten Bekasi. Ada namanya Pusdalop, beliau adalah manajernya, kemudian ada terkait dengan peralatan yang pendukung Pusdalop dan sebagainya.